Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Selamat datang kembali di segmen Villain Wrestling Update di edisi 1 Januari 2021. Sebagai edisi perdana di 2021, izinkan gua mengucapkan selamat tahun baru ya guys. Nah, seperti biasanya gua akan membawakan berita-berita terbaru dan juga update rekap-rekap dari show-show seputar dunia pro wrestling ya. Pertama ini gue akan membawakan dulu dari segmen berita. Nah, berita pertama ini datang dari AEW, lebih tepatnya lagi itu dari CEO-nya dan juga founder dari AEW, yaitu Tony Khan, yang mengontrak anak dari almarhum Brody Lee yang baru saja berpulang ya, yaitu Brody Lee Jr. atau dengan nama ringnya itu The Minus One ya. Dia dikontrak dan dia akan bergulat untuk AEW pada saat usianya ini sudah memenuhi gitu ya, atau mencukupi. Dan Tony Khan juga menobatkan Brody Lee Jr. ini sebagai TNT Champion untuk seumur hidup. Dan dia juga mengatakan bahwa TNT Championship yang kini dipegang oleh Darby Allin ini akan mendapatkan desain yang baru. Begitu. Jadi desain yang sekarang ini memang dipensiunkan untuk menghormati mendiang Brody Lee dan juga Brody Lee Jr. begitu. Lalu masih dari AEW, yaitu mengenai event mereka yaitu AEW New Year's Smash ya, yang mendapatkan update match-match terbaru. Nah, untuk AEW New Year's Smash yang malam pertama ini, mereka mendapatkan update 8-man tag team match ya, antara The Young Bucks dan SCU ya, So-Called Uncensored, yang akan menghadapi The Acclaim bersama The Hybrid 2. Nah, lalu selain itu, di malam pertama juga akan hadir juga bintang tamu spesial yaitu Snoop Dogg yang akan bersama Chris Jericho akan bergabung di meja komentator sebagai komentator bintang tamu gitu ya. Lalu untuk event New Year's Smash yang malam kedua ini, mereka juga mendapatkan update match terbaru yaitu adanya Pac ya, yang akan berhadapan Eddie Kingston gitu. Lalu juga Dr. Britt Baker yang akan menghadapi mantan NWA Women Champion yaitu Thunder Rosa, dan juga Chuck Taylor dari The Best Friend akan menghadapi Miro begitu. Dan selanjutnya ini datang berita dari WWE, khususnya dari brand NXT, yang dimana mereka mengumumkan pemenang dari NXT Year End Award, di mana untuk pemenang Breakout Star of the Year yaitu dimenangkan oleh Shotzi Blackheart. Lalu untuk Female Competitor of the Year itu dimenangkan oleh Io Shirai. Untuk Male Competitor of the Year dimenangkan oleh Adam Cole. Lalu Best Tag Team of the Year dimenangkan oleh The Undisputed Era. Match of the Year dimenangkan oleh Kyle O'Reilly dan juga Finn Balor untuk match mereka di NXT TakeOver 31. Lalu untuk Rivalry of the Year gitu ya, itu dimenangkan oleh Adam Cole dan juga Pat McAfee. Dan selanjutnya juga ada Future Star of the Year yang dimenangkan oleh Austin Theory, dan Overall Competitor of the Year yang dimenangkan oleh Io Shirai begitu. Nah, beritanya untuk edisi kali ini hanya segitu saja. Tanpa panjang lebar lagi, kita lanjutkan dengan recap show. Recap show yang pertama yang akan gue sampaikan yaitu adalah AEW Dynamite edisi Celebration of Life Brody Lee, yang dimana digelar di tanggal 30 Desember 2020, dan ini merupakan edisi khusus untuk menghormati mendiang almarhum Brody Lee yang baru saja berpulang begitu.
Nah, acara ini tuh dibuka dengan kita diperlihatkan seluruh roster daripada AEW yang berkumpul berada di atas ramp gitu, dengan keluarga dari mendiang almarhum Brody Lee dan juga CEO dari AEW berada di tengah dari barisan mereka begitu. Dan mereka ini memberikan penghormatan yaitu dengan 10 bell ring salute sebelum memulai acara malam tersebut. Nah, acara dimulai dengan match pembuka yaitu six man tag team match antara Colt Cabana dari Dark Order yang ditemani oleh The Young Bucks menghadapi Matt Hardy yang ditemani oleh Private Party. Nah, match ini dibuka dengan Colt Cabana yang menghadapi Cassidy ya dari Private Party, di mana Cassidy ini agak kewalahan gitu ya untuk menghadapi Colt gitu ya di awal pertandingan, yang hingga akhirnya itu Cassidy itu meminta untuk men-tag Matt Hardy gitu ya. Namun si Matt Hardy itu menolaknya dan meminta untuk Queen ya untuk men-tag in Cassidy. Melihat daripada perbedaan argumen dari tim Matt Hardy ini, tim Colt Cabana itu memanfaatkan dengan melakukan triple dropkick sehingga tim Matt Hardy ini seluruhnya keluar dari ring begitu. Nah, lalu pertandingan itu terlihat di mana kedua tim saling mencoba untuk mendominasi, dan usaha itu terlihat dari Private Party yang melakukan combo yaitu dengan Atomic Diver ya, dan diikuti dengan boot combo gitu ya terhadap si Colt Cabana. Dan lalu diikuti juga dengan Matt Hardy yang melakukan side effect ya terhadap Matt dan juga Colt Cabana, dan mencoba melakukan twist effect terhadap Nick Jackson gitu ya. Tetapi gagal. Setelah melihat Matt Hardy gagal mengeksekusi twist of fate gitu ya, Colt Cabana memanfaatkan keadaan dengan melakukan springboard moonsault terhadap Private Party dan dilanjutkan dengan flying atomic yang didaratkannya terhadap Cassidy dan melakukan pin. Namun pinnya itu masih gagal di hitungan kedua. Nah, tapi usaha itu terhenti dan timnya Matt Hardy dan Private Party ini kembali mendominasi dari jalannya pertandingan. Begitu ya, dengan melakukan combo terhadap Colt ya melalui gerakannya yaitu Senton Bomb dari Cassidy dan juga Shooting Star dari Queen gitu ya, dan diikuti Twist of Fate daripada Matt Hardy. Nah, pada saat wasit yang teralihkan perhatiannya, Matt Hardy ini mencoba meminta Cassidy ini untuk menggunakan kursi yang setelah dibawa oleh Matt Hardy. Tetapi hal tersebut ditolaknya, dan hal tersebut juga membuat perhatian dari tim Matt itu teralihkan dan berhasil kembali dimanfaatkan oleh The Young Bucks begitu ya. Dan hingga akhirnya Colt Cabana dan juga The Young Bucks ini berhasil memenangkan pertandingan itu setelah melakukan kombinasi The Undertakers dari The Young Bucks yang ditutup dengan Superman Pin dari Colt Cabana terhadap terhadap Quen gitu, sehingga bisa memenangkan pertandingan itu melalui pinfall. Ya, match yang kedua itu kembali dengan format six man tag team match ya, yaitu antara The Eddy's Family, yaitu terdiri daripada Eddie Kingston, lalu Butcher and Blade yang menghadapi Lance Archer ditemani oleh Evil Uno dan juga Stu Grayson dari The Dark Order. Nah, dalam match ini sendiri tuh ada beberapa tribute yang diberikan terhadap untuk almarhum Brody Lee ya. Dengan dari Eddie Kingston itu pada saat sebelum mulainya pertandingan itu dia sempat meneriaki bahwa Brody,
I love you, I miss you man, but the Dark Order without you is nothing gitu. Dan we are gonna profit ya, gitu. Lalu juga dari Lance Archer yang menggunakan attire dari Brody Lee ya pada saat dia masih bergulat di WWE dengan nama Luke Harper gitu ya, dengan penampilannya yaitu dengan kaos oblong yang berwarna putih yang diikuti dengan celana jeans dan sepatu boots ya yang berwarna hitam. Nah, dalam pertandingan itu sih cukup didominasi oleh timnya Lance Archer dan juga The Dark Order ya, terutama apabila si Lance Archer. Namun yang patut disoroti itu adalah Stu Grayson dari Dark Order yang cukup menonjol. Walaupun di beberapa edisi sebelumnya si Stu Grayson ini tuh kurang mendapatkan kesempatan untuk bergulat di AEW Dynamite dan dia lebih banyak bertanding di AEW Dark gitu. Hingga menonjolnya ini tuh terlihat di sepertiga pertandingan di mana dia berhasil mendikte dari jalannya pertandingan dan juga mengakhiri pertandingan itu dengan melakukan combo finisher ya bersama rekannya yaitu Evil Uno dan berhasil mempin Butcher ya dari timnya Eddie begitu. Dan di akhir setelah pertandingan itu Eddie Kingston sempat kembali masuk ke dalam ring dan dikepung oleh timnya si Lance Archer gitu bersama Dark Order ini tuh. Dan dia mendapatkan pukulan dari masing-masing anggota dan diakhiri dengan pukulan dari manajernya Lance Archer yaitu legenda WWE yaitu Jack Robert begitu. Nah, selanjutnya masih dengan format six man tag team match yaitu ada match antara The Inner Circle ya yang diwakili oleh MJF, Ortiz dan juga Santana yang menghadapi Adam Page bersama John Silver dan juga Alex Reynolds dari The Dark Order. Dan menurut gua pribadi ini merupakan match yang paling menghibur dan match terbaik di edisi AEW malam tersebut begitu. Nah, di match ini tuh terlihat lagi tribute para penggulat ya terhadap Brody Lee dengan John Silver yang menggunakan attire-nya milik Brody Lee selama dia menjadi leader daripada The Dark Order gitu ya. Nah, untuk pertandingan itu sendiri pertandingan dibuka dengan John Silver yang menghadapi MJF ya. Nah, di mana serangan-serangan itu saling bertukar hingga si MJF ini terlempar keluar ring gitu. Nah, pada saat di luar ring ini si MJF ini tuh sempat meneriaki Brody Lee Junior gitu ya atau The Minus One gitu yang pada saat itu sedang menonton pertandingan di tribun penonton. Kembali lagi ke pertandingan di mana Santana dan juga Ortiz sekarang memegang kendali dari pertandingan setelah melakukan Three Amigos terhadap si Alex Reynolds yang diikuti dengan pin daripada Ortiz gitu ya, walaupun masih gagal di hitungan kedua. Lalu Alex itu berusaha untuk men-tag ke Adam dan berhasil. Dan Adam ini langsung masuk ke dalam ring dan lalu melakukan clothesline ya terhadap MJF dan mencoba melakukan finishing move-nya yaitu buckshot lariat walaupun gagal karena MJF itu kabur gitu ya dari ring gitu dan mencoba untuk menurunkan tempo pertandingan dan merecovery diri.
Lalu mereka membalas keadaan itu dengan secara bersamaan, baik si MJF, Ortiz dan juga Santana, dengan menyerang si Adam Page secara bersamaan begitu, hingga mereka bisa mengembalikan situasi daripada pertandingan tersebut begitu. Setelah cukup mengendalikan pertandingan, pihak daripada tim Adam Page dan juga The Dark Order itu mencoba melawan gitu ya dengan hot tag daripada si John Silver yang langsung melakukan double corner clothesline ya terhadap si Ortiz dan juga Santana, dan yang diikuti diving crossbody dan juga powerbomb yang diikuti dengan pin gitu, walaupun itu masih gagal di hitungan kedua. Setelah di hitungan kedua itu masih gagal. Lalu di saat yang bersamaan, di saat si wasit ini teralihkan ya perhatiannya karena banyak penggulat yang terkapar di luar arena pertandingan gitu ya. Wardlow yang selama pertandingan itu menemani yang dari Inner Circle itu mengawasi pertandingan di arena pertandingan itu mencoba untuk menyerang tim daripada Adam Page gitu dan juga Dark Order. Tetapi hal itu dapat dicegah setelah hadirnya mantan rekan tag team Brody Lee selama di WWE, yaitu Eric Rowan, yang di AEW itu disebut dengan nama Eric Redbeard gitu, memasuki arena pertandingan dan menghentikan Wardlow dengan chokeslam dan membawa dia keluar dari arena pertandingan. Nah, lalu kita berada di penghujung pertandingan gitu ya, di mana tim daripada Adam Page bersama The Dark Order gitu berhasil memenangkan pertandingan ya dengan setelah melakukan gerakan kombinasi gitu ya dari Alex Reynolds dan juga John Silver yang diikuti dengan buckshot lariat terhadap si Ortiz dan melakukan pin. Tetapi hal tersebut tertunda gitu ya untuk memenangkan pertandingan itu setelah si MJF menarik kaki Ortiz itu dan menggagalkan pin daripada John Silver gitu. Nah, setelah itu MJF itu menarik topeng yang digunakan oleh Brody Lee Jr. dan mengejek daripada si Brody Lee Jr. Dan Brody Lee Jr. yang tidak menerima hal tersebut itu, dia lalu memukul si MJF itu menggunakan kendo stick ke kepalanya gitu. Nah, lalu Ortiz yang mencoba bangkit kembali, tetapi dia belum fokus sama sekali mendapatkan diskus clothesline ya dari si John Silver yang merupakan finisher move miliknya mendiang almarhum Brody Lee gitu, dan John Silver itu dapat memenangkan pertandingan itu untuk timnya melalui pinfall begitu. Jadi match keempat ini diisi dengan tag team match antara Energy dari Dark Order yang ditemani oleh Tay Conti ya menghadapi Dr. Britt Baker yang ditemani oleh Penelope Ford. Ya, pertandingan ini cukup berimbang gitu ya dan berhasil dimenangkan oleh Energy dan juga Tay Conti ya via submission setelah Energy ini berhasil melakukan Queen Slayer ya terhadap Penelope Ford gitu. Nah, yang menarik ini setelah pertandingan itu selesai, Dr. Britt Baker ini tuh memanggil Tony Schiavone untuk masuk ke dalam ring untuk mewawancarai dia. Nah, pada saat si Tony mewawancarai itu, Dr. Britt Baker itu mengatakan bahwa malam ini tuh penuh dengan konspirasi dan semua hasil pertandingan itu sudah diatur. Nah, tidak lama dia mengeluarkan pernyataan itu, muncullah si Thunder Rosa dari belakang dan menghajar si Dr. Britt Baker. Dan hal tersebut
berhenti hingga tim dari para wasit itu melerai mereka berdua begitu. Dan lalu berlanjut dengan main event dari AEW Dynamite edisi Celebration of Life dari Brody Lee, yaitu rematch dari Brody Lee Junior ya, atau The Minus One, yang berisikan 6-man tag team match lagi ya, dari timnya Cody Rhodes, terus juga Orange Cassidy dan juga Ten dari Dark Order yang merupakan tim pilihannya Brody Lee Junior menghadapi tim Test yang diwakili oleh Brian Cage, Ricky Stark dan juga Powerhouse Hobbs. Nah, pertandingan ini dibuka dengan Cody yang berhadapan dengan Powerhouse Hobbs ya. Tetapi sebelum kontak fisik itu terjadi gitu ya, Hobbs men-tag in daripada Ricky. Lalu Ricky pun memasuki arena pertandingan dan pertukaran serangan pun terjadi hingga pada akhirnya itu si Cody itu terjatuh setelah Ricky melakukan shoulder tackle ya terhadap dirinya. Nah, lalu Ricky itu kembali men-tag dirinya terhadap si Hobbs, dan Hobbs itu menantang si Orange Cassidy untuk menghadapi dirinya gitu ya. Dan si Orange Cassidy itu menerima tantangan daripada Hobbs dan memasuki arena pertandingan setelah men-tag Cody ya. Nah, untuk memulainya gitu ya, si Hobbs itu mencoba untuk mengajak si Cassidy itu untuk menguji strength testing begitu ya, dengan manuver strength testing. Alih-alih mengikuti ritme yang diberikan oleh si Hobbs itu, Cassidy malah memasukkan tangannya ke kedua tangannya itu ya, dimasukkan ke kantong celananya. Yang tidak menerima hal tersebut itu si Hobbs itu mendorong Cassidy yang dilanjutkan dengan pertukaran manuver dari keduanya, dan hingga akhirnya si Cassidy yang mencoba melakukan Superman Punch terhadap Hobbs, walau itu dapat digagalkan oleh Hobbs, dan Hobbs membalasnya dengan melakukan Power Slam gitu ya terhadap si Cassidy. Lalu Hobbs itu melanjutkannya dengan stalling suplex gitu ya, secara bergantian, baik si Hobbs gitu ya, Brian Cage dan juga Ricky Stark terhadap si Cassidy. Nah, lalu Cassidy yang merasa terpojoki dengan serangan bertubi-tubi dari tim Test itu berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan suplex dan mencoba men-tag dirinya terhadap si Cody, dan usaha itu berbuah hasil gitu ya, dan si Cody ini berhasil masuk gitu ya, dan melakukan clothesline dan juga diikuti dengan power slam terhadap Ricky Stark. Nah, setelah itu Cody men-tag kepada si Ten ya, yang dari Dark Order itu, dan Ten itu melakukan serangan-serangan yang tribute terhadap Brody Lee. Salah satunya itu melakukan Brody Bomb gitu ya terhadap Ricky Stark dan mencoba mempinnya, walaupun tetap gagal di hitungan yang kedua. Nah, pertandingan ini sendiri tuh berhasil dimenangkan oleh timnya Cody Rhodes ya, setelah ketiga anggota tim tersebut itu berhasil melakukan finishing move-nya masing-masing, yang diawali dengan Orange Punch-nya miliknya Cassidy, lalu diikuti dengan Crossroads-nya milik Cody, dan juga Spinebuster dari Ten terhadap Ricky Stark gitu ya, dan memenangkan pertandingan itu via pinfall. Nah, setelah pertandingan itu tim Cody merayakan pertandingan. Tim Test pada saat tim Cody merayakan pertandingan itu, tim Test dari belakang menyerang mereka bertiga.
Lalu tidak lama kemudian lampu di arena pertandingan itu mati. Dan pada saat hidup kembali, terlihat Darby Allin, TNT Champion itu berada di tribun penonton. Tetapi lampu pertandingan kembali lagi mati, dan pada saat hidup kembali, muncullah Sting. Dan mereka berdua itu memasuki arena pertandingan untuk menolong daripada si Cody, Orange Cassidy, dan juga Ten, begitu. Nah, melihat hal tersebut, tim Test otomatis secara perlahan mengundurkan gitu ya, memundurkan pasukan dan meninggalkan arena pertandingan. Nah, hingga akhirnya Cody Rhodes tinggal sendiri di dalam ring dan memberikan pidato penghormatan terhadap Brody Lee, begitu. Dan tidak lama kemudian setelah Cody Rhodes itu melakukan pidato, keluarga daripada meninggal almarhum Brody Lee yaitu memasuki arena pertandingan ditemani oleh Tony Khan dan juga Ten dari Dark Order. Nah, pada saat memasuki arena pertandingan itu terlihat tampak bahwa Brody Lee Jr. itu membawa sepatu boots hitam milik mendiang almarhum ayahnya, begitu. Dan pada saat berada di dalam tengah ring itu, Brody Lee Jr. itu menyimpan sepatu boots milik ayahnya itu di tengah ring yang diikuti dengan oleh Cody Rhodes yang menyimpan sapu tangan berwarna ungu di atas sepatu boots milik ayahnya. Dan itu menjadi simbol perpisahan dari keluarga Brody Lee dan juga AEW terhadap almarhum Brody Lee. Begitu. Dan setelah itu Tony Khan mengenang Brody Lee sebagai juara TNT Champion yang terbaik selama sejarah AEW. Dan untuk menghormati hal tersebut gitu ya, Tony Khan itu menghadiahi Brody Lee Jr. sebagai pemegang TNT Championship untuk seumur hidup. Dan acara AEW Dynamite malam itu pun ditutup dengan video penghormatan untuk mendiang Brody Lee yang berisikan cuplikan-cuplikan kehidupan daripada Brody Lee dan juga perjalanan karir pro wrestling dari mendiang almarhum Brody Lee. Dan sekian recap show dari AEW edisi Celebration of Life Brody Lee. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan recap show yang kedua, yaitu dari NXT edisi 30 Desember 2020. Yang dimana acara tersebut dibuka dengan munculnya gambar penghormatan untuk Brody Lee ya, dan dilanjutkan dengan intro NXT ya. Dan acara ini dimulai dengan pertandingan pembuka, yaitu single match ya antara Bronson Reed yang menghadapi Isaiah Scott Swerve gitu. Nah, pertandingan ini tuh cukup didominasi oleh si Bronson Reed ya, yang terutama dia kan kelasnya secara power itu jauh di atas si Isaiah gitu ya. Isaiah ini sempat mencoba untuk memberikan perlawanan dan mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan dirty move-nya, yaitu melakukan headbutt, dan hal itu yang dirasa oleh dia itu cukup efektif gitu ya. Dengan berdasarkan pengalamannya dia melakukan headbutt itu terhadap si Jack Atlas gitu ya di edisi minggu lalu dan berhasil menangkan pertandingan tersebut. Tetapi gerakan tersebut gagal terhadap Bronson Reed ya,
dan hal tersebut hanya membuat si Bronson Reed itu marah dan semakin mendominasi daripada pertandingan. Bronson Reed ini berhasil memenangkan pertandingan setelah dapat mendaratkan finishing move-nya yaitu tsunami dan memenangkan pertandingan itu melalui pinfall ya. Begitu. Dan selanjutnya ini ada pengumuman daripada hasil NXT Year End Award gitu ya. Untuk yang kategori pertama yaitu yang Breakout Superstar of the Year yang dimenangkan oleh Susie Blackheart. Dan lalu diikuti dengan match kedua yaitu match antara tag team match ya antara Breezango yang menghadapi The Grizzled Young Veterans. Nah, pertandingan ini cukup didominasi oleh The Grizzled Young Veterans gitu ya. Tetapi tim dari Breezango itu tidak tinggal diam ya, tidak hanya menerima hasil pertandingan. Mereka juga mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan usaha daripada Fandango yang menjatuhkan dirinya ya dari tiang lampu yang berada di luar ring gitu ya. Dan melakukan crossbody terhadap si veteran ini gitu. Nah, tetapi usaha tersebut tidak berbuah manis dan the veterans ini tuh masih bisa mendominasi pertandingan hingga akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan itu via pinfall setelah mengeksekusi finisher begitu. Nah, lalu yang menarik ini setelah pertandingan itu Everrise yang sempat dikalahkan oleh The Grizzled yang veteran pada saat mereka pertama kali kembali ke NXT gitu ya. Ini memasuki ke arena pertandingan sembari gerakan mereka ini dihambat oleh wasit begitu. Di mana ini terlihat bahwa si Everrise ini mencoba untuk mengejek dan juga menantang lagi si The Young Grizzled veteran ini gitu ya. The Grizzled yang veteran ya, sorry ya, bukan Young Grizzled veteran. Nah, melihat Everrise yang tidak mengindahkan instruksi daripada wasit gitu ya, wasitnya ini kesal sendiri ya dan meninggalkan si Everrise gitu ya. Dan The Grizzled yang veterans ini melihat si wasit ini meninggalkan Everrise, mereka mencoba menghampiri Everrise. Melihat hal tersebut, Everrise yang tadinya pada awalnya menantang The Veterans ini, mereka malah ketakutan dan meninggalkan arena pertandingan. Ya, segmen selanjutnya ini berlanjut dengan promotional video ya, yang memperlihatkan Shelley dan juga Boa gitu ya. Yang terlihat mereka itu mendapatkan inisiasi dari para masternya. Dan terlihat ada pengumuman bahwa mereka berdua itu akan kembali ke NXT minggu depan gitu ya, atau di event New Year's Evil artinya ya. Dan lalu diikuti dengan pengumuman dari pemenang NXT Year End Award selanjutnya, yaitu untuk kategori tag team yang berhasil dimenangkan oleh The Undisputed Era ya. Nah, terlihat juga setelah pengumuman tersebut gitu ya, tampak Kyle O'Reilly dan juga Bobby Fish yang menerima plakat penghargaan tersebut, dan diikuti pengumuman daripada Adam Cole bahwa untuk turnamen Dusty Rhodes Classic ya, yang akan turun itu adalah Adam Cole dan juga Roderick Strong ya, untuk mewakili The Undisputed Era begitu. Dan lalu acara berlanjut dengan match yang ketiga ya, dimana ini match antara Mercedes Martinez yang menghadapi debutan yaitu Valentina Feroz. Dan tentunya dengan mudah Mercedes Martinez itu bisa memenangkan pertandingan setelah melakukan air raid crash ya di tengah ring gitu ya terhadap si Valentina, dan memenangkan pertandingan ini via pinfall. Nah, lalu year end
award ini tuh berlanjut untuk kategori Best Competitor of the Year, yang dimana untuk divisi wanita itu dimenangkan oleh Io Shirai, dan juga Adam Cole memenangkan kategori tersebut untuk divisi pria. Di mana kemenangan bagi Adam Cole ini merupakan kemenangan kedua dia ya untuk kategori tersebut begitu. Acaranya berlanjut dengan match yang keempat, yaitu pertandingan antara Pete Dunne dan juga Roderick Strong ya. Dan ini pertandingan ini cukup menghibur dan bisa dibilang merupakan pertandingan yang terbaik ya untuk NXT edisi 30 Desember tersebut ya. Dimana kita disuguhkan dengan hard hitting styles pro wrestling gitu ya. Dimana Roderick Strong dan juga Pete Dunne itu saling bertukar pukulan. Dan Roderick Strong ini di awal pertandingan itu sempat mendominasi pertandingan begitu ya, hingga dia berhasil melakukan salah satu signature move-nya, yaitu modified backbreaker, dan mencoba mempin Pete Dunne, walaupun usaha tersebut masih gagal di hitungan kedua begitu. Lalu momentum tersebut itu tergagalkan gitu ya, setelah Pete Dunne itu berhasil menggagalkan stronghold daripada Roderick Strong gitu ya, dengan melakukan stomp terhadap kepalanya Roderick Strong, dan juga melakukan finisher snap manipulation gitu ya terhadap tangannya Roderick Strong, dan berhasil memenangkan pertandingan itu setelah dia melakukan finishing move-nya ya terhadap Roderick Strong, yaitu bitter end, dan mempinfall daripada Roderick Strong. Acara berlanjut dengan pengumuman Match of the Year yang dimenangkan oleh Finn Balor dan juga Kyle O'Reilly. Nah, setelah pengumuman tersebut terlihat bahwa Finn Balor itu menunggu di tengah ring sembari memegang plakat penghargaan miliknya Kyle O'Reilly. Dan Kyle O'Reilly pun masuk ke dalam ring pertandingan, dan argumen antara keduanya bagaimana mereka saling menciderai, lalu bagaimana penghargaan itu berarti buat Kyle O'Reilly sebagai pembuktian dia bahwa dia bukan hanya penggulat biasa, dia juga pantas untuk berada di papan atas begitu. Tetapi argumen keduanya ini dipotong dengan masuknya Scarlett dan juga Karrion Kross ke arena pertandingan gitu ya. Dan Scarlett itu mengatakan bahwa ke mereka itu bahwa nasib mereka itu sudah ditentukan, dan siapapun di 7 hari ke depan itu yang akan menjadi juaranya, hal tersebut itu tidak akan berarti begitu. Dan Karrion Kross juga mengakhirinya dengan mengatakan Doomsday it's here, take talk. Namun yang mengejutkannya kembali gitu ya, Damian Priest yang menjadi lawan Karrion Kross di New Year's Evil minggu depan muncul, dan kontak fisik antara Karrion Kross dan juga Damian Priest itu tidak terhindarkan, dan hingga akhirnya mereka berdua itu terkapar di atas meja yang berada di bagian production begitu, hingga mereka berdua itu harus dibantu oleh tim production dan juga para wasit. Nah, acara ini berlanjut dengan promotional video ya. Ya, acara ini berlanjut dengan promotional video dari Rhea Ripley mengenai pertandingannya yang akan menghadapi Raquel Gonzalez ya, dengan format Last Woman Standing di New Year's Evil, di mana ini mengambil angle dari pertemanan menjadi permusuhan begitu. Bagaimana mereka berdua meniti Kairi sebagai teman, dan yang hingga akhirnya itu
Raquel Gonzalez itu menjadi musuh daripada Rhea Ripley, karena menurut Rhea Ripley itu si Raquel Gonzalez menjadi musuhnya karena dia iri atas pencapaian Rhea Ripley begitu. Nah, lalu segmen selanjutnya itu diisi dengan tag team match ya antara Lucha House Party menghadapi Legado and Fantasma yang diwakili oleh Raul Mendoza dan juga Joaquin Wild gitu. Namun sebelum pertandingan itu gitu ya, leader daripada Legado de Fantasma ini melakukan promo gitu ya atau shot ya, yaitu si Santos Escobar ya si leader itu. Dia menyebutkan bahwa kami di sini bukan untuk memenangkan penghargaan Year End Award atau apapun seperti Undisputed Era, tetapi kami di sini untuk mendominasi. Hal tersebut mendapat perhatian dari si General Manager NXT yaitu William Regal. Dan Regal itu menanggapinya dengan, oke, kalau begitu saya sudah mendatangkan penantang kalian selanjutnya, yang dimana masuklah si Lucha House Party gitu ya ke dalam arena pertandingan, dan pertandingan itu berlangsung gitu ya. Dan pertandingan itu tuh berhasil dimenangkan oleh Lucha House Party ya gitu ya, setelah adanya combination move dari Lince Dorado ya terhadap Raul Mendoza, yaitu inverted Hurricane Rana gitu ya, yang diikuti dengan big elbow dari Grand Metalik, dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan berlanjut dengan pengumuman dari Year End Award gitu ya untuk kategori Future Star of the Year gitu ya, yang dimenangkan oleh Austin Theory. Dan setelah pengumuman tersebut terlihat tampak bahwa Austin Theory ini merayakannya bersama stable dia yaitu The Way yang terdiri pada Johnny Gargano, Candice LeRae, dan juga Indy Hartwell. Lalu Year End Award ini dilanjutkan dengan pengumuman Competitor of the Year gitu yang dimenangkan oleh Io Shirai ya untuk overall Competitor of the Year, dan dilanjutkan dengan rekaman video penerimaan dari Io Shirai. Dan sebelumnya juga sempat diumumkan bahwa untuk Rivalry of the Year itu dimenangkan oleh Adam Cole dan juga Pat McAfee. Nah, berlanjut dengan main event dari NXT malam tersebut yaitu single match antara Leon Ruff melawan Johnny Gargano untuk memperebutkan NXT North American Championship. Nah, pertandingan ini cukup berjalan imbang gitu ya untuk di awal-awalnya, tetapi tampak si Johnny Gargano ini lebih sedikit mendominasi ya dibandingkan si Leon ini gitu. Nah, Leon juga tidak berdiam diri gitu. Dia juga mencoba untuk melawan daripada si Gargano dan hampir juga mengembalikan keadaan gitu ya. Setelah dia melakukan manuver gitu ya dengan menghajar Gargano itu dengan melompat dia melompat dari barricade ya, pembatas yang memisahkan penonton dan juga ring pertandingan gitu. Tapi hal tersebut itu tidak berbuah karena Leon Ruff ini berhasil dialihkan gitu ya fokusnya, perhatiannya itu oleh The Way gitu yang selama ini memang menemani si Gargano selama pertandingan. Nah, melihat si Leon Ruff yang teralihkan ini tuh, Gargano berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut itu melakukan finishing move-nya yaitu one final beat gitu ya. Dan hasil pertandingan tersebut itu memecahkan kutukan terhadap si Johnny Gargano, yang dimana sepanjang dia berkarir di NXT dia tidak pernah berhasil mempertahankan title yang
dia pernah menangkan sebelumnya begitu. Dan hal tersebut itu mengakhiri show dari NXT ya, untuk edisi 30 Desember 2020. Dan begitu pula mengakhiri dari edisi Villain Wrestling Update edisi 1 Januari 2021. Dengan begitu, apabila kalian menyukai video ini, silahkan kalian klik tombol like. Dan apabila kalian memiliki pendapat gitu ya untuk show AEW ya untuk edisi minggu ini atau NXT minggu ini gitu ya, kalian bisa mengisinya di kolom komentar. Lalu apabila kalian ingin melihat lagi video-video dari channel ini ya, terutama berita-berita dan juga recap show dari pro wrestling gitu ya, silahkan subscribe channel ini. Dengan begitu, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. See you in the next video. Bye bye.